Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan mengulas bagaimana cara mengidentifikasi perilaku anak. Ini saya berbagi pengalaman berdasarkan apa yang pernah saya lakukan terhadap anak-anak atau murid saya. Kadang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar sekolah. Bahkan perilaku anak-anak antara di rumah dengan di sekolah itu kadang berbeda, atau mereka mempunyai perilaku ganda. Itu ya mungkin wajar saja kalau itu adalah bentuk proteksi bagi diri mereka, bahwa ketika saya di rumah saya melakukan seperti ini, proteksinya biar perilaku saya tidak diketahui orang tua saya. Atau ketika di sekolah ya sama gitu, kadang tidak tahu apa yang anak perbuat itu tidak sama dengan pola yang di sekolah itu. Contohnya anaknya itu diam, tapi ternyata diamnya itu hanya untuk menutupi bahwa dia itu baik. Nah, di sini ada beberapa tips. Yang paling penting adalah kita melakukan pendekatan. Pendekatan itu jangan menganggap bahwa kita itu sebagai guru mereka. Untuk saat ini anak-anak itu cenderung lebih senang ketika dianggap itu sebagai teman. Dianggap teman tidak meruntuhkan harga diri kita sebagai guru. Yang penting kita selalu memberikan ya masukan atau yang sepantasnya kita sebagai seorang guru ya. Intinya kita memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Setelah kita melakukan pendekatan, jangan sampai mereka itu merasa ini ada apa ya, gini. Nah, ya tetap dianggap teman. Setelah mereka nyaman dengan kita, atau setelah kita masuk ke dalam dunia mereka, baru kita bisa mengobservasi atau mendeteksi apa sih perilaku yang sesungguhnya terhadap anak-anak. Dulu saya dengan teman-teman BK pernah bagaimana cara mengetahui perilaku mereka. Ada yang udah bikin cerita atau biar mereka menulis, lalu mereka kumpulkan tulisan itu bercerita aktivitas keseharian. Mereka menulis semuanya, itu hanya dinilai dari kejujuran mereka. Nah, kejujuran kan tidak bisa dinilai. Apa yang mau dinilai? Dia toh nulis juga kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan buku juga kita nggak tahu. Nah, pada suatu hari saya melakukan pendekatan, mengajak teman-teman satu kelas jalan-jalan. Nah, dari situ ya ngobrol seperti biasa, jangan anggap kita sebagai seorang guru. Dari situ setelah kita ngobrol, mereka sudah merasa nyaman. Biasanya kalau sudah kegiatan di luar sekolah, amunisi mereka itu sudah disiapkan semuanya. Dan alhasil ketika saya duduk, saya berkuala gini selama pendekatan. Contoh anak si A, namanya John, tolong Pak Ali belikan rokok Sampurna Mil, kita kasih uang 100.000. Terserah nanti kembaliannya, kalian sukanya rokok apa, kalian buat teman-teman apa rokoknya. Oke, berangkatlah si John. Saya berangkat, saya kasih uang 100 tadi, kembali. Ini Pak Ali, rokoknya Sampurna Mil ya. Tanpa disadari mereka ya, tak jual sadarnya. Ya dengan polosnya mereka beli rokok yang lain. Pak saya tadi beli Samsu.
oh ini anak-anak Surya gitu. Ya dengan sendirinya mereka menunjukkan bahwa jati diri, saya juga merokok kan gitu ya. Tapi saya tidak langsung marah atau menanyakan, enggak, oh iya enggak apa-apa, gitu aja. Secara otomatis mereka, ya ayo merokok. Kebetulan saya sebenarnya dulu merokok, cuman sudah berhenti. Setelah itu mereka dengan biasanya santai merokok. Nah, dengan sambil merokok, masuk kita merokok aja, enggak enak gitu. Ya paling cari apa, kopi apa gitu. Atau apalah, anggur lah yang agak anget-anget gitu. Dengan pedenya anak yang agak nakal di kelas itu mengeluarkan botol minuman. Nah, yo kaget tapi yo enggak begitu wah gitu, karena saya sudah melakukan itu dulu aku. Jadi wah ya betul kan, ternyata apa yang saya curigai dari anak-anak didik saya itu ya perilakunya sampai seperti itu. Nah, kalau yang ini memang jenjang sekolahnya itu sudah SMA, jadi kayaknya ya perilaku itu dianggap wajar, karena kenakalan SMA itu saat ini sudah mulai rokok, minum, bahkan sampai ke narkoba. Nah, yang perlu diwaspadai sahabat-sahabat Indonesia atau sahabat-sahabat guru itu atau pendidik, jangan sampai kita sama anak-anak itu dekat ketika mereka sedang bermasalah. Lebih baik kita preventif, pencegahan. Tapi kita harus mencari ketika pertama kita kenal dengan mereka, kita harus betul-betul mengidentifikasi semua apa sih perilaku keseharian mereka, dan intinya yakinlah kita terhadap mereka, sehingga sebelum terjadi hal-hal yang mungkin di luar akal sehat kita itu, kita harus mencegahnya dulu, minimal mengurangi aktivitas mereka yang telah dilakukan sebelum kenal dengan kita sebagai pendidik. Jadi semua orang anak ini ternyata dari sekolah sebelumnya sudah candu rokok, minuman, atau dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hadapi saat ini, ya ayo kita harus menerima itu. Namun bagaimana caranya kita bisa merubah perilaku anak itu? Kalau kita apatis wadung dari kecil itu sudah minum, sudah males angel kandanane misalnya, angel tur-turane, kalau sekarang wis angel wis, nah itu enggak boleh. Itulah kita sebagai pendidik, ya bagaimana cara kita mendidik anak-anak yang enggak baik jadi baik. Intinya ngajar itu di situ. Kalau udah baik, udah pintar, ya ngapain? Kita enggak ada apa istilahnya, enggak ada tantangan tersendiri dan enggak ada jiwa pengajar. Kalau kita hanya menyampaikan materi, menghabiskan jam aja, itu enggak ada di jiwa hati nurani seorang teman-teman guru. Nah, intinya di sini adalah kita harus care terhadap anak-anak yang seperti itu. Ya, siapa tahu mereka ternyata di rumah itu kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin broken atau kurang perhatian dari keluarganya, orang tuanya. Nah, di sinilah kita sebagai pendidik ya menjadi garda yang terdepan bagi mereka. Anggaplah mereka anak kita. Apalagi mungkin mereka sudah menganggap bahwa sekolah itu tempat solusi, tempat memecahkan masalah, tempat curahan hati. Nah, terus saya kira itu wajib yang harus kita terapkan terhadap anak-anak kita. Oke, sementara berbagi pengalaman, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bagi juga share, komen, silakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.